Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang kabeling kabel UTP. Sebelum itu, nama saya Margarita Sarah Victoria, NIM 062 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Check it out. Nah, sebelum makin jauh membahas tentang kabeling kabel UTP ini, sebenarnya kabel UTP itu apa sih? Kabel UTP itu UTP. UTP itu adalah Unshielded Twisted Pair, yang artinya kabel ini tuh tidak dilengkapi pelindung aluminium sehingga rentan terhadap interferensi elektromagnetik dan berlilitan pada setiap pasang. Dan kabel UTP ini merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras jaringan kepada komputer. Selain itu, kabel UTP ini juga bisa digunakan untuk membangun jaringan LAN. Ini dipilih karena kabel UTP ini memiliki harga yang murah dengan kemampuan transfer data hingga 100 Mbps. Nah, di dalam sebuah kabel UTP ini tuh memiliki 8 kabel yang saling melilit satu sama lain, sehingga terdapat 4 pasang kabel. Nah, kabel ini tuh memiliki perbedaan warna, yaitu oranye, putih oranye, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, dan putih coklat. Dan masing-masing warna tersebut memiliki fungsinya masing-masing, seperti oranye sampai putih hijau, oranye, putih oranye, hijau, dan putih hijau itu media penghantar paket data. Sedangkan biru dan putih biru merupakan media penghantar paket suara. Dan sedangkan coklat dan putih coklat itu merupakan media penghantar tegangan DC atau direct circuit. Nah, dari cara instalasinya menjadi kabel jaringan dan transmisi data, kabel ini tuh dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu UTP straight through, crossover, dan rollover. Ketiga jenis kabel ini dibedakan berdasarkan penyusunan warna kabel. Nah, penyusunan warna kabel itu sendiri mengikuti 2 aturan standarisasi internasional, yaitu aturan IETA 568A dan IAEA 568B, dan aturan urutannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada straight through. Ini tuh memiliki aturan penyusunan kabel yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Dan fungsi dari jenis kabel straight through ini adalah menghubungkan device yang berbeda. Misalnya kayak komputer ke switch, terus switch ke router, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada crossover. Kayak gini bentuk kabelnya. Ini tuh kayak untuk kabel ini aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Misalnya yang pertama ujung A ini pakai standar A, yang B ini ujung pakai standar B. Dan fungsi jenis kabel ini adalah menghubungkan device yang sama. Misalnya kayak switch ke switch, router ke router, komputer ke komputer. That's it. Nah, yang terakhir ada rollover. Kabel jenis ini memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Fungsi dari kabel ini adalah untuk mengkonsol device-device yang dapat dikonsol oleh terminal komputer, seperti mengkonsol router, switch, dan lain-lain. Nah, sebagai konektor dari kabel UTP ini yaitu RJ45. Nah, untuk menghubungkan kabel dengan komputer atau device lain, secara fisik konektor ini terbentuk dari bahan plastik dengan 8 pin kecil berwarna kuning di bagian bawahnya. Pin-pin ini akan merobek kulit kabel UTP pada saat proses crimping. Crimping itu adalah proses penyentuhan antara kabel UTP dengan konektor RJ45 menggunakan alat crimping tool. Konektor ini bersifat sekali pakai, maksudnya tuh hanya bisa di crimping satu kali aja.
Sekali di cramping, maka konektor RJ45 tidak bisa dikembalikan lagi seperti sedia kala. Dan konektor ini dapat dibeli di toko-toko komputer elektronik dengan harga yang murah. Nah, berikut adalah tips cramping kabel. Yang pertama yaitu siapkan peralatan cramping diantaranya kayak kabel UTP, konektor RJ45, tang cramping tool, dan untuk membuka kabel LAN dan LAN tester. Selanjutnya, lakukan pemotongan pada isolator kabel UTP bagian luar ya kira-kira 3-4 cm. Kemudian pisahkan antara satu kabel dengan kabel lainnya, sekalian diluruskan. Jika sudah diurutkan sesuai dengan keperluan, apakah mau membuat kabel straight atau cross, lalu silakan potong secara lurus semua kabel tersebut agar nantinya saat pemasangan pada soket RJ45 tidak ada masalah. Lalu, selanjutnya adalah memasukkan pada konektor RJ45 tersebut. Pastikan pemasangannya jangan sampai terbalik. Cara mengenalinya yaitu kunci konektor itu berada di bawah, kemudian masukkan dan pastikan semuanya sudah lurus. Lalu selanjutnya yaitu tinggal mengunci konektor RJ45 dengan menggunakan tang cramping. Pastikan hingga terdengar suara klik pada konektor RJ45 tersebut. Yang terakhir yaitu pengetesan, di mana menggunakan LAN tester apakah sudah benar atau belum. Jika semua lampu pada LAN tester ini menyala, berarti Anda berhasil membuat pengkabelan jaringan. Berikut adalah cara-cara atau tahap-tahap cramping kabel UTP. Nah, ini ada bahan-bahan untuk cramping kabel, yakni kabel UTP, RJ45 2 unit, cutter, cramping tool, dan LAN tester. Nah, ini tahapan-tahapan cramping kabel straight through, yaitu ukur dulu ujung kabel sekitar 3 cm dan 1,5 cm-nya adalah jarak pin ke penjepit. Lalu sayatlah bagian luar kabel menggunakan cutter yang ada pada cramping tool dan jangan sampai mengenai atau memotong kabel-kabel yang ada di dalamnya. Setelah disayat, tarik bagian luar kabel yang sudah disayat, kemudian kita akan menyusun warna-warna kabel tersebut. Dan ini kita mau ikutin standar A atau standar B. Karena masing-masing saling berlilitan, pisahkan kabel itu sehingga tidak ada yang melilit. Lalu urutkan sesuai warna yang standar kalian mau, dimulai dari sebelah kiri. Setelah tersusun tinggal dirapikan. Lalu ukur kabel-kabel itu menyesuaikan ukuran konektor RJ45 dan potong kabel yang dengan pisau rata di cramping tool sehingga ukuran kabel menjadi lebih pendek. Masukkan kabel ke dalam RJ45 dengan posisi pin menghadap ke atas dan sampai Anda yakin itu udah masuk. Lalu untuk memastikannya pakai cramping tool dan terdengar bunyi klik. Nah, satu ujung kabel ini jadi, terus lakukan langkah-langkah di atas dengan urutan kabel yang sama untuk ujung yang lain. Jika ujung lain sudah selesai, tinggal dites apakah udah berhasil atau belum. Masukkan masing-masing ujung kabel ke dalam port RJ45 pada LAN tester, kemudian nyalain LAN testernya. Nah, jika kalau misalnya lampu di kedua sisi itu menyala satu persatu, maka kabel yang kita buat nih berhasil. Tapi apabila satu lampu nggak nyala, maka kita harus lakuin cramping sekali lagi. Kemungkinan tuh ada kabel yang belum sobek pada pin RJ45. Seperti itu. Nah, untuk crossover dan rollover sebenarnya tuh tahap-tahapannya sama. Bedanya standar mana yang mau kita pakai. Kalau misalnya straight through kan kita harus pakai ujung-ujungnya standar yang sama. Kalau crossover berarti ujung yang satu pakai standar A, yang ujung satunya lagi pakai standar B. Seperti itu. Dan rollover juga seperti itu. Kalau misalnya mau ngikutin standar A, berarti standar satunya A, yang satunya lagi B. Seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cabling kabel UTP. Nah, dengan ini menggunakan UTP kabel simulator. Nah, caranya gini. Ini kabelnya kita, kalau dalam aslinya tuh kita potong dulu sekitar 3 cm. Nah, 1,5 cm-nya nanti itu jarak
dari pin ke penjepit RJ45. Nah, udah setelah dipotong nih, kita pisah-pisahkan dulu dari, kan ini kabel-kabelnya berlilitan, kita pisahin dulu semuanya. Nah, setelah itu kita nyusun warna kabelnya. Nah, kali ini kita akan menyusun kabel sesuai standar A, yakni hijau putih, hijau putih dulu, terus hijau, terus putih orange, lalu biru, lalu biru putih, lalu orange, lalu orange, putih coklat, dan coklat. Nah, setelah udah disusun kayak gini, kita masukin ke konektornya. Nah, harus masuk dengan benar. Oke, udah masuk nih konektornya. Kita lekatkan dengan crimping tool. Ini contohnya crimping tool sampai didengar suara klik. Habis itu kita cek deh pakai line tester ini berhasil atau enggak. Nah, kita lihat. Nah, ini berarti kabel A straight. Nah, kita benar kayak gini katanya. Oke, double tap to reset. Nah, kalau straight kan kedua ujungnya memiliki standar yang sama. Kalau sekarang kita coba pakai yang standar yang B ya. Sama kayak tadi, caranya kita potong dulu terus kita lepasin satu-satu. Nah, sekarang pakai standar B, yaitu orange putih, orange aja, putih hijau, lalu biru, lalu putih biru, baru hijau lagi, baru putih coklat. Nah, terus coklat. Habis itu kita coba lagi pakai konektornya, harus pas. Nah, setelah itu kita rekatkan pakai crimping tool dan harus kedengar suara klik ya di aslinya. Setelah itu kita tes pakai line tester. Nah, kabel B, standar B straight seperti itu. Kebalikannya juga dari crossover, itu cuman kayak di ujungnya beda. Kalau misalnya ujung satunya pakai standar A, berarti ujung satunya pakai standar B. Tapi kalau misalnya ujung satunya standar B, di ujung satunya standar A, seperti itu. Oke. Nah, segitu dulu informasi tentang kabeling kabel UTP. Terima kasih telah mendengarkan. Bye.